Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an yuksirat takhfifa anhu fala yukallifuhu syai'an min hajatihi. Dan kesembilan, bahwa an yuksira mementingkan, mendahulukan oleh seseorang akan yang ringan, at-takhfifa anhu akan yang ringan daripadanya. Fala yukallifuhu syai'an min hajatihi, maka tidak membebani ia akan temannya akan sesuatu daripada segala hajat-hajat dia. Fayurawihu sirrahu, maka menyenangkan ia akan hati temannya min muhimmatihi, dari segala kepusingan-kepusingan dia. Wa an yudhiral faraha bijami'i ma yartahu lahu min masarihi wal huzna ala ma yanaluhu min makarihi. Dan kesepuluh, mendohirkan ia, menampakkan ia akan kegembiraan dengan seluruh apa-apa yang menyenangkan bagi temannya dari segala yang menyenangkannya, dan menampakkan akan kesedihan ala ma yanaluhu, atas apa yang menimpa pada temannya min makarihi, dari segala yang dibencinya. Wa an yudmira fi qalbihi misla ma yudhiru fayakunu sadiqan fi wuddihi. Dan bahwa ia menyimpan dalam hatinya akan sesuatu yang ia nampakkan, maka adalah ia itu benar pada kecintaannya, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa an yabda'ahu bisalami inda iqbalihi, dan bahwa ia memulai akan temannya dengan mengucap salam inda iqbalihi, ketika datang temannya. Wa an yuwassi'alahu fil majlisi, dan bahwa ia meluaskan bagi temannya pada tempat duduk. Wa yukhrijalahu wa yakhrujulahu min makanihi, dan ia keluar bagi temannya dari tempatnya. Wa an yusayyi'ahu inda qiyamihi, dan bahwa ia menghantarkannya ketika berdiri temannya. Wa an yasmuta inda kalamihi, dan bahwa ia diam ketika ngomongnya. Hatta yafrugha min kalamihi, sehingga kelar oleh temannya dari kalamnya. Wa yatrukal mudakhalata fi kalamihi, dan ia meninggalkan akan nyerobot pada omongannya. Wa alal jumlati, dan atas garis besar, fayu'amiluhu bima yuhibbu an yu'amala bihi, maka ia bergaul dengan temannya dengan apa yang ia suka bahwa ia diperlakukan dengannya. Faman la yuhibbu li akhihi misla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaqun. Siapa orang yang tidak menyukai bagi temannya seperti apa yang ia menyukai bagi dirinya, maka pertemanannya itu munafik. Wa hiya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah, dan dia itu merupakan kerugian di dunia dan akhirat. Fahada adabuka fi haqqil awamil majhulin, ini adalah adabmu pada hak orang awam yang tidak dikenal. Wa fi haqqil asdiqail muakhin, dan pada hak teman-teman yang bersaudara. Wa ammal qismus salis wallahu a'lam bissawab. Segini
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Imam Ghazali telah menerangkan adab-adab berteman, bergaul. Bagaimana kita diatur oleh Islam, bagaimana adab-adab pertemanan. Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an, perlu diketahui bahwa adab-adab pertemanan ada 12. Dan malam hari ini kita akan menutup kajian dari seluruh adab-adab pertemanan yang 12 itu, memasuki adab yang ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12. Apa adab-adab pertemanan yang ke-9? Kata Imam Ghazali, an yuksira takhfifa anhu. Dalam berteman tuh memberi tugas, kita kudu memilih tugas-tugas yang ringan bagi teman kita. Bila kita dihadapkan ada dua perkara, yang satu berat, yang satu ringan, maka untuk teman kita berikan tugas yang ringan, yang berat bagian kita. Pokoknya yang tugas-tugas berat itu kita yang ngerjakan, yang ringan-ringan teman kita. Itu adab berteman. Jangan yang ringan-ringan bagian kita, yang berat-berat tugas teman kita. Itu menyalahi daripada adab-adab pertemanan. Adab-adab pertemanan. Sehingga kata Imam Ghazali, fala yukallifu syai'an min hajatihi. Jangan kita membebani teman kita apapun daripada hajat-hajat kita. Kalau kita bisa dikerjakan sendiri, maka jangan dikerjakan kepada teman kita. Yang kita bisa kita kerjakan, sehingga teman kita enggak merasa dipusingin sama kita. Begitu, dipusingin sama kita. Jangan yang bagian berat-berat adalah tugas teman kita. Ini menyalahi adab-adab pertemanan. Kemudian dalam berteman tuh, dalam rangka memberikan yang ringan-ringan, yang menyenangkan, kita kudu menampakkan kegembiraan bila teman kita mendapatkan kegembiraan. Begitu juga kita menampakkan kesedihan bila teman kita tertimpa kesedihan. Hal-hal yang menimpa kepada teman kita yang menyenangkan, kita turut bergembira. Sebab kita ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman itu maju kena, mundur kena. Kalau kita berhasil, kita disirikin. Kalau berhasil, kalau kita enggak berhasil, kita disorakin. Itu hidup di akhir zaman tuh. Begitu. Kita dagang maju, diiriin, didengkiin, disirikin. Tapi kalau kita dagang mundur, kita disorakin. Dikata lu agak bisa, lu apa aja. Ini hidup di akhir zaman. Karena itu cara kita berteman. Kalau teman kita senang apa kek, kita ikut bergembira. Kalau teman kita mendapatkan kesedihan, kita turut sedih. Hidup di akhir zaman itu, di mana di akhir zaman ini, bila kita itu senang, maka ada orang yang susah. Bila kita susah, ada orang yang senang. Ini hidup di akhir
zaman. Kita nggak boleh tuh. Kita harus lawan, walaupun dalam bahasa katanya pura-pura, biar ngelatih jiwa kita. Pokoknya ada orang sedih, kita turut sedih. Jangan, biar mampus sekalian. Jangan. Ini ada yang nggak benar nih, begitu. Ada yang nggak benar. Di dalam sikap kita punya hati. Jadi hidup di akhir zaman itu, di mana-mana kala kita mendapatkan kesenangan, ada orang yang merasa susah. Jadi kebahagiaanmu menyusahkanku, hidup di akhir zaman. Kesusahanmu menggembirakanku, begitu. Itu namanya orang yang ada di akhir zaman. Maka adab dalam pertemanan, bila mana teman kita sedih, kita pun turut berduka. Kalau teman kita dapat kegembiraan, maka kita juga kudu turut senang. Pokoknya yang dia senang, kita ikut senang. Yang dia susah, kita ikut susah. Itu adab berteman. Disebutnya bahasa belakangannya solider. Begitu, memiliki solidaritas. Jadi partai solider deh. Begitu. Ya enggak ke partai-partai kakak. Kita itu miliki daripada kesenangan aja. Kalau teman kita dapetin senang, kita merasa susah. Kalau teman kita mendapatkan susah, itu adab pertemanan. Kalaulah kita mundur apa yang Imam Ghazali jelaskan dari 12 ini, yang pertama kata Imam Ghazali, adab berteman yang pertama kudu isar. Apa tuh isar? Mendahulukan teman dibanding kita. Kalaulah di nampan itu ada ikan ayam, ikan asin, maka kita ngambilnya Bang Adi apa ini? Kita kudu ngambilnya ikan asin, ikan ayam buat temen kita. Langka. Nah ini ajarannya Bang Adi. Biarin langka, pelan-pelan kita amalin. Pelan-pelan kita amalin. Emang adabnya begitu. Begitu. Ya, kita anggap aja kita, wah ini kita salah duduk. Duduknya lempengan ikan asin. Teman kita duduknya lempengan ikan ayam. Udah salah duduk, buat ente. Itu rezeki ente. Jangan pakai diputer tuh nampannya. Diputer. Jadi, walaupun kita puter ikan ayam depan kita putar lagi biar buat dia. Kita bilang, saya udah sering makan daging ayam, yang lama nih ikan asin nih udah jarang-jarang, begitu, udah gitu aja. Itu ada berteman, begitu. Apatah lagi kita jadi panitia. Jadi panitia itu kata Nabi, sakil qaumi khadimuhum, sakil qaumi akhiruhum. Yang namanya jadi panitia itu kata Nabi, yang jadi panitia belakangan. Begitu, bagi dulu, ada besek, jangan udah misain dulu 20 baru. Dan gua kagak kebagian, padahal udah dapat 20. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu tuh. Oh banyak. Begitu. Ini nggak bener nih. Kalau panitia itu belakangan, itu begitu. Tuh, pokoknya yang namanya panitia tuh, kalau pengen nggak belakangan jangan jadi panitia, harus jadi jamaah. Begitu. Panitia tuh semuanya belakangan. Panitia belakangan, begitu. Makanya kenapa panitia itu dikasih seragam, biar keciri kalau ngumpetin ketahuan tuh ketua panitianya tuh begitu. Maksudnya begitu. Tuh begitu tuh. Nah, itu satu tuh. Itu ada berteman tuh.
Yang pertama, isar, mendahulukan temannya dibanding dirinya. Kedua, membantu keperluan temannya tanpa perlu diminta. Kalau temannya itu merasa susah, kita apa yang saya bisa bantu? Begitu kayak begitu. Jangan, itu tugas panitia. Jangan, sianan dia. Jadi kita harus bantu. Itu adab-adab pertemanan yang diatur oleh Nabi. 3 adalah kitmanusir. Marahnya kan begitu. Menyembunyikan rahasia. Apa yang teman kita rahasiakan, kita enggak perlu beberkan. Makanya tuh jadi ribut. Yang beberin palsu kagak, teman-temannya juga. Begitu, teman-temannya juga. Begitu, orang lain mana tahu. Begitu. Iya, urusannya dia. Lah kan jadi orang lain jadi tahu tuh gara-gara begitu. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi temennya itu kudu menutup begitu tuh. Rahasia, kekurangannya, tutup dah. Ya sudah. Begitu. Udah kelar ini gitu. Nah, kayak begitu dah tuh adabnya. Keempat, adab berteman itu adalah menyampaikan ke orang lain segala hal yang menyenangkan sama dia, menyampaikan sama temannya pujian-pujian orang. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, si Anu tuh orangnya begini," kita sampein, "Bang, kata si Anu tuh abang tuh luar biasa." Itu kita kudu sampein, jangan nggak sampein. Yang enak-enak di kuping teman kita sampein. Itu diantara adab berteman. Kelima, ada berteman, panggil teman kita dengan panggilan yang baik. Bang, begitu. Mas, Jawa, yang bagus. Gitu kita panggil teman kita, Panjul. Ya Allah, namanya bagus banget. Namanya Ahmad, panggilnya Paul. Jadi kadang sembarangan aja panggilannya. Yang bagus-bagus panggilannya tuh. Jangan asal katanya aja. Dia palingnya botak, botak, begitu. Ini enggak mengikuti adab-adab pertemanan yang diatur di dalam agama. Keenam, kita maafkan kesalahan-kesalahan daripada teman kita. Kalau ada teman kita yang salah, "Oh iya, ini ente salah ya, jangan diulangin." Begitu. Itu diantara adab-adab pertemanan yang diatur oleh agama. Begitu. Yang ketujuh, kita doain. Tidak di depan dia. Itulah semacam baca Rotib Haddad. Kenapa Rotib Haddad itu manjur banget dan orang baca ratib nggak bakalan oleng? Ada orang jalannya lesu banget. Ente ini darah rendah, bukan bang, dana rendah. Begitu. Jadi apaan? Iya. Kalau orang baca ratib, kenapa tidak ngalamin dana rendah? Orang baca ratib itu kenapa rezekinya makin berkah? Ratib Haddad, bila saban hari dia baca. Kenapa tuh? Karena di ratib itu doain orang banyak. Bahkan Fatihah pertamanya aja dahsyat. Dia pertama kirim Fatihah buat Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia paling mulianya manusia. Lalu dia baca Fatihah itu lagi diniatkan buat para nabi yang jumlahnya 124.000 orang nabi. Dia baca Fatihah buat Rasul yang jumlahnya 315 Rasul. Dia baca juga buat Imam Haddad penyusun ratib. Dia baca juga buat imam-imam mujtahid. Begitu. Yang jumlahnya banyak, 80-an imam mujtahid yang madhab yang sekarang lestari 4, Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya. Dia baca Fatihah buat semua para wali-wali. Sampai dia baca Fatihah buat orang tua, buat guru-guru, guru TK, guru SD, SMP, terus sampai guru silatnya dia, semua guru-gurunya.
wa masyayikhi hadhil baldati ajmain, guru-guru di mana kita baca ratib di daerah itu. Kalau di daerahnya kebun kopi, kiai zaman dulu-dulu kebun kopi siapa-siapa tuh difatihain semuanya. Yang namanya kita nggak hafal, Allah tahu namanya. Kalau kita begitu semuanya, ampe tuh Keramat Tajuk lah, Tangerang Selatan semuanya dikasih tuh ampe kayak begitu dia doa-doain. Ampe doain daripada anak, cucu, cicit. Apa cicit apa ya? Cocot. Apa deh ke bawahnya tuh? Tuh yang disebut wamanin tasaba ilaina. Jadi keturunan yang nisbatnya sama kita, semuanya bin kita. Terus padahal belum punya anak, udah doain tuh yang dalam rahim. Wamanin tasabna ilaih, yang kita leluhur kita, bapak kita, kakak kita, buyut kita, udah yang kita kegapal dah. Kita fatihin ampe man la dzakira lahu wa la zaira lahu. Orang yang mati yang anaknya aja kagak inget, yang direbutin warisannya doang, yang diziarahi juga kagak pernah ziarah, lewat mulu. Padahal kontrakan saban bulan dari dia, tanahnya lah, bangunannya apanya aja kagak, itu didoain ampe. Itu Fatihah pertama tuh, apa aja tuh orang tuh didoain ampe. Fatihah berikutnya tuh wali-wali sejagat pada di ujung, habis untuk nabi, lalu untuk wali-wali, lalu kemudian untuk pengarang ratib, kan begitu. Lalu untuk yang musafir, yang ziarah, yang haji, yang umroh, yang bepergian, semuanya siapa aja yang pada jalan tuh dari pagi nyari duit buat keluarganya, gojek segala macam, biar Allah yahfaduhum, terusnya itu wa irudduhum ila utanihim salimin, biar dia bisa pulang sore selamat. Coba itu orang baca ratib. Makanya orang baca ratib itu berkah, tukang doain orang, baca ratib doain orang sampai waktu ratibannya juga aslahallahu umurul muslimin, moga semua urusan orang-orang muslim pada lulus semua, begitu, pada hasil, pada baik. Sarafallahu syarrul mu'dzin, moga-moga kaum muslimin itu dijauhkan daripada kejahatan orang-orang yang jahat. Sampai didoain. Makanya orang baca ratib itu ama malaikat walaka mislu. Ente juga sama. Apa yang ente mintain. Makanya doamu yang baik-baik. Sebab kalau kita doain nggak baik, malaikat bilang walaka mislu. Mampus lu. Malaikat juga jawab, ente juga sama. Mana doa kita sama doa malaikat? Manjuran yang mana kira-kira? Jadi yang mampus duluan siapa? Lah kita. Maka jangan. Yang bagus. Itu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali tulis yang ke-8, kita menepati janji. Begitu tuh. Menepati apa yang kita mau bantu orang, tepati. Bantu, doain. Udah mati doa. Jangan nggak doa. Tuh begitu. Makanya masjid tuh yang berkah. Kalau Jumat tuh mari kita baca Fatihah. Untuk yang wakafin tanah buat masjid, yang wakafin lampu apa semuanya, yang andil di masjid ini. Tuh. Itu yang akan jadi berkah tuh. Yang kayak begitu. Doain. Yang meninggal anu. Mau dia pengurusnya kayak, mau dia yang andil, yang wakafin. Doa. Itu yang bikin tambah barakah. Wong adab-adab pertemanan itu diatur. Nah, ke-9 yang tadi 9, kita kudu memilih yang ringan-ringan buat teman, yang berat buat kita, dalam artian yang dia seneng kita turut seneng, yang dia sedih kita turut sedih. Ini namanya disebut adab-adab pertemanan, supaya kita benar-benar di dalam pertemanan itu masuk di dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Yang ke-10, ada berteman
kita kalau teman datang jangan sungkan-sungkan ucapin salam. Assalamualaikum. Udah jangan pelit. Assalamualaikum. Begitu. Itu ada berteman. Mau yang kita kenal kayak akrab atau tidak kayak, jangan pelit ngucapin salam. Assalamualaikum tuh ente selamat. Mananya? Ente selamat, selamat imannya, selamat badannya, selamat semua. Itu doa. Begitu. Kalau kita duduk di dalam berteman, maka kita rada geser. Begitu. Ada teman kita terus saja, malah yang tadinya kosong aja ditaruhin pici sama kita. Jadi orang mau duduk juga susah. Jangan. Jadi kita kasih kesempatan. Makanya kalau makan tuh kakinya diangkat satu tuh yang kanan. Jadi yang tadinya sempit jadi legaan. Tuh ada makan tuh kakinya diangkat atuh yang kanan. Nabi kalau makan begitu. Dan Nabi nggak pernah makan di piring, selalu makannya di nampan. Nabi seumur hidupnya nggak pernah makan di piring, makannya di nampan. Kayak ente maulid tuh, nah itu begitulah Nabi makannya, kakinya diangkat atuh, begitu makan tuh kayak begitu. Makan di nampan itu yang tadinya enggak selera juga jadi selera, begitu tuh, jadi selera. Itu kayak begitu adab dalam berteman. Begitu. Bila dia duduk, kasih tempat duduk. Begitu. Ke-11 adab berteman itu kita kudu keluar dari tempat kita bila mana ada teman kita. Ada teman kita tempatnya sempit, ente aja yang duduk. Ente aja yang duduk. Begitu. Kita hantarkan dia kalau dia keluar dari rumah kita. Dia main ke rumah kita, kita ucapin salam. Duduk bang, duduk, duduk. Udah di situ aja duduk. Bila dia pergi, kita anterin ampe pintu. Apanya? Oh bukan. Jadi ketika dia keluar nih dari rumah kita, jangan kita duduk aja. Bangun juga, bangun. Bini begitu tuh, kalau pengen ganjaran gede, lakinya mau pergi, temenin tuh sampai pintu. Udah jalan tuh motornya, baru dia tutup pintunya. Begitu, tutup. Tuh kayak begitu tuh. Itu bini mulia banget, pasti rezekinya bakal luas tuh lakinya kayak begitu tuh. Begitu. Itu mau waktu bininya pergi, dia di dapur aja. Begitu. Pergi aja. Ma pergi, yoi dia. Begitu. Ada yang kayak begitu Bang Adi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, enggak ngaji. Sian yang agak ngaji disalahin mulu. Begitu. Tuh, begitu tuh. Jadi tungguin laki itu sampai dia pergi. Dia pergi baru dah. Kalau dia ibu rumah tangga tuh kayak begitu tuh. Pulang laki disambut dah. Kayak begitu tuh. Begitu. Disambut begitu. Itu mau pulang lakinya baru tuh, baru duit banyak, baru dia tanya, bang mau mandi air hangat? Ya, ini payah yang kayak begini. Jangan yang kayak begitu. Disambut dia. Kalau lakinya, aduh payah nih gojek hari ini, moga besok banyak bang. Begitu. Jangan kata, emang dasar lu mau geblek nyari duitnya gak bisa. Tuh coba. Itu yang kayak begitu. Sian tuh, laki yang diomelin bininya mulu tuh. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini nggak ada kayaknya. Wah ada. Begitu. Jangan. Ini adab daripada pertemanan yang diatur oleh agama. Yang terakhir ke-12, kalau teman kita ngomong, dengerin. Jangan belum kelar kita sodok. Kita selak. Jangan kita selak, biar dia kelar dulu ngomong sampai titik baru kita ngomong. Jangan dia belum kelar kita ngomong, jadi pahamnya baru separuh. Jangan. Jadi dalam berteman tuh biar teman kita dulu ngomong sampai rapi,
baru kita ngomong. Begitu, baru kita ngomong. Begitu, baru kita ngomong. Begitu, baru kita ngomong. Ini yang diatur dalam Islam. Karena itu kata Imam Ghazali, 12 adab ini kalau mau disingkat cuman satu. Apa tuh? Perlakukan teman kita seperti kita pengen diperlakukan oleh dia. Kita, itu singkatnya dari 12 nih. Perlakukan teman kita seperti kita pengen diperlakukan kayak begitu. Begitu. Ini tanda imannya sempurna. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum menyukai orang lain seperti apa yang kau sukai buat dirimu. Kita pengen diperlakukan apa? Inilah 12 ini. Perlakukan dulu. Begitu. Inilah adab-adab pertemanan. Begitu. Bahasa gampangnya, kalau kita pengen mulia hidup kita sebelum melakukan, maka kita tanya dulu, kalau gue diperlakukan begini bagaimana? Begitu. Bagaimana? Begitu. Kalau gue enggak begini. Begitu. Kayak sekarang tuh yang ribut-ribut ijazah tuh. Perkara mudah jadi mudeng. Begitu. Panjang banget. Unjukin aja. Apa susahnya sih? Diputer-puter. Yang ini juga terus aja lagi. Begitu. Akhirnya dipuyang sama orang. Mau mikirin negara ini kayak apa? Begitu. Udah kita nggak ke sono-sono. Pokoknya kita apa yang pengen diperlakukan, perlakukan. Intinya belajar berbuat kebaikan. Tanam aja kebaikan. Nanti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau nanamnya pohon kebaikan, pastinya buahnya juga kebaikan. Kalau nanamnya berenuk, buahnya kagak bakalan duren. Maka yang baik-baik kita tanam. Karena Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sebelum mencintai orang lain kayak mencintai diri sendiri. Perlakukan. Maka kalau dipaparkan ada bersahabat 12. Inilah memperlakukan orang lain. Apa yang kita bisa? Begitu. Bila teman kita sakit, ya kita tengok. Tengok. Begitu. Tengok. Dan tengoknya kalau mampu ada yang dibawa. Jangan sampai lenggang kangkung. Waktu ditanya, apa yang lu rasain? Lu kagak bawa apa sih? Jadi kalau lu bawa jeruk ya rasanya manis. Gitu. Kalau bawa pisang rasanya manis, lu gak bawa apa-apa. Jadi kagak ada yang dirasa-rasa. Aduh ini. Bawa dah apa kayak. Orang yang sakit itu dikasih jeruk juga pahit. Dikasih pisang juga pahit. Apel pahit. Tapi kok pahit habis? Yang nungguin. Yang ngabisin yang nungguin. Biar kagak sakit yang nungguin. Biarin, emang rezekinya yang nungguin. Itu begitu. Gitu. Tengok aja dia. Tengok aja. Yang kita bisa tengok. Kalau kita tahu teman kita sakit, ya kita tengok. Karena ini adalah adab-adab yang baik. Begitu. Orang kalau pengen dia diangkat oleh Allah jadi wali, jalanin aja 12 adab nih. Udah tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata Allah pelan-pelan.
Maka kalau disingkat yang 12 ini namanya disebut gausul ibad. Nolongin orang. Jadi nolongin aja. Yang kita bisa bantu, teman kita merasa senang. Ini adab. Kata Imam Ghazali, faman la yuhibbu li akhihi misla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaqun. Siapa orang yang tidak senang pada temannya seperti apa yang dia senang pada dirinya, pertemanannya kalau kata orang Betawi busit, munafik. Ini nggak benar. Kalau enggak ada care dalam berteman, maka adab berteman itu harus benar-benar. Kalau kagak, ini bakal jadi musibah di dunia, di kubur, di akhirat. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, kata Nabi, mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bisahibi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbati. Tidaklah orang berteman dengan orang lain walaupun pertemanannya tidak lama, pastikan di akhirat bakal ditanya oleh Allah tentang hak-hak temannya. Apatah lagi kita jadi pejabat. Itu yang namanya jadi presiden paling parah, yang menjadi bahan rebutan tuh. Begitu, bakal ditanya presiden tuh satu-satu tuh, bagaimana sikapmu kepada rakyatmu di provinsi anu, ditanya tuh. Nggak bakal masuk surga dulu sebelum kelar pertanyaannya. Kalau jawabannya yang ini, aduh payah dia, aduh kagak masuk surga, repot. Maka di dalam berteman, kata Nabi, tidaklah dua orang yang berteman yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling perhatian bagi temannya. Maka apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Itulah adab-adab pertemanan. Karena itu kata Imam Ghazali, fahadhihi adabuka fi haqqil awam al-majhulin. Inilah adab-adabmu yang kudu dijalanin di dalam hak pertemanan yang sebatas kenal hello. Yang kenal hello aja kayak begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah kita sebut CS, akrab, lebih lagi di dalam kita adab-adab berteman. Bahaya. Karena itu kalau kita pengen jadi mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang baik, maka dalam adab pertemanan semampu kita harus jaga adab itu agar supaya kita enak. Apalagi kita di zaman medsos, jangan sampai kita jadi orang baperan. Ada orang posting ini panas, ada orang posting itu panas, ini panas, itu panas. Jangan-jangan tuh orang tercipta daripada api Gunung Merapi, begitu, panas mulu. Ini nggak benar. Begitu, orang baperan, temennya ngirim postingan kopi, nih menghina gua kulitnya hitam, ada aja, begitu, salah aja. Maka ada berteman tuh lebarin hati di dalam kita berteman, sebab akan kita dituntut oleh Allah bila kita salah-salah melakukan tindakan kepada teman kita. Ini hal-hal yang harus kita jaga. Karena itu kata Imam Ghazali, fahadha adabuka fi haqqil awam al-majhuli.
Ini adabmu yang 12 nih pada pribadi orang-orang awam yang majhul, yang tidak dikenal. Artinya yang kenalan doang, bukan teman akrab. Wa fi haqqil asdiqail muakhin, dan pada pribadi teman-teman akrab. Sodik tuh teman akrab, sodik. Nah, yang ikut senang kalau kita senang, yang ikut sedih kalau kita sedih, namanya sodik. Maka Abu Bakar tuh disebut Abu Bakar Siddiq. Siddiq tuh orang yang paling sodik. Abu Bakar tuh waktu Nabi Abu Bakar terpuruk, waktu di Goa Sur, Abu Bakar bingung bagaimana ini akan kelihatan musuh Nabi bisa mati dibunuh ini. Nabi kasih tenang Abu Bakar. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi terpuruk saat perang Badar, ada 14 sahabat Nabi yang gugur di medan juang. 8 dari Madinah, 4 dari Mekah, 6 dari Mekah, yakni sahabat Muhajirin 6, sahabat Ansor 8, 14 totalnya yang wafat di Badar. Nabi nangis tersungkur, ya Rob, kalau pada mati ini bagaimana ini Islam? Begitu ini sahabat-sahabat ini. Maka kemudian Abu Bakar angkat itu Nabi punya pundak, ya Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Itu namanya adab-adab pertemanan yang diatur oleh agama. Dan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini disebut kitab ini namanya kitab jadi orang yang tinggi derajatnya kalau kita amalin dari awal sampai akhir. Artinya dari awal kitab tuh, karena kitab ini ada 3 bagian. Bagian pertama manajemen waktu. Bagian kedua manajemen hati. Ini yang merah nih bukunya nih. Begitu. Penataan. Bagian ketiga adab-adab pertemanan. Begitu. Ini kitab. Begitu. Isinya 3. Yang hijau itu manajemen waktu. Diatur apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Dan kitab ini kalau sudah bagian ketiga berarti udah mau tamat. Berapa lembar lagi ini kitab? Mau selesai. Begitu. Namanya disebut Bidayatul Hidayah. Kalau kita amalin ini, maka kita akan mendapatkan hidayah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali ajarin ini semuanya. Banyak aurat-aurat yang ada daripada kitab kita ini. Dan kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu adab orang kepada orang tua, adab guru, adab murid, adab kepada orang dikenal, tidak dikenal, adab kepada pertemanan yang akrab, yang jumlahnya ada 12 adab. Ini hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan. Dan ini kalau kita jalanin, andai belum mampu 12, tapi jangan sampai 12-12-nya enggak kita kerjakan. Latihan dulu sedikit demi sedikit yang kita bisa lakukan dari 12 adab ini, mana yang kita bisa. Begitu. Maka di antara yang paling ringan, jangan tinggal baca Rotibul Haddad. Di sana banyak doain orang-orang dan itu keberkahan baca ratib. Berkah. Kalau kita sering baca Rotibul Haddad, pasti hidup kita berkah. Maka jangan tinggal kita baca Rotibul Haddad supaya berkah
berkah dan berkah, karena di dalamnya salah satu ajaran yang disampaikan Imam Ghazali diamalin, yaitu doain orang-orang. Bahkan apalagi doain keluarga mah jangan tanya, minta bini, minta laki, minta anak-anak, bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Caranya terserah Allah. Pokoknya Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah, ila ziyarati qabri Rasulillah bihaqi hadarati baso. Mananya Tuhan anterin kami, anterin keluarga kami, pasangan hidup kami, anterin anak keturunan kami bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah. Pastikan orang yang serius baca ratib tidak bakalan mati sebelum ziarah ke Rasulullah, sebelum ziarah ke Baitullah. Itu orang baca ratib. Begitu. Kalau dia serius bacanya, enggak putus-putus, paling lama 3 tahun dianterin ke Nabi Muhammad. Paling lama. Asal serius saban hari, kagak bolong. Itu kalau warungnya mulai sepi baru baca ratib. Kalau rame kagak. Namanya disebut angin-anginan. Yang kayak begini kagak dapet barkah. Dan ratib itu perlindungan diri. Yang tertingginya orang yang baca ratib itu wafat di kubur kagak ngalamin pertanyaan mungkar nakir. Yang paling mengerikan karena akidahnya rapi. Makanya Imam Haddad bilang, yang baca ratib Haddad saya jamin matinya husnul khotimah. Tuh begitu, matinya husnul khotimah. Ratib Haddad begitu, ratib Haddad. Oleh karena itu, karena di dalamnya ada amalan-amalan adab bergaul, yaitu mendoakan orang lain. Fatih bin Aliyah Fadul Hujjaj wazuwar wal musafirin minal muslimin fil barri wal bahri ajmain. Anna Allah yaktubus salam alaina salama wa yurduhum ila utanihim salimin ghanimin. Coba baca terjemahnya tuh akan menarik. Makanya saya terjemah ratib itu agar supaya orang paham betapa dahsyatnya ratib Haddad. Hidupnya tambah barokah. Orang baca ratib tuh baca aja. Kalau ibu-ibu lagi main Fatihahnya aja nggak usah. Yang lain membaca aja ayat kursi. Apa tuh lagi tuh Lailatul Syarqa terus aja. Yang penting jangan baca Fatihah. Kalau baca Fatihah itu karena hadiah Quran, dan hadiah Quran bagi orang main haram. Kalau yang lainnya doa selamat, baca aja. Barkah orang baca ratib, enggak ngalamin susah meski tinggal pada zaman susah. Allah berikan ketenangan. Kenapa? Salah satunya ada rahasia adab-adab pertemanan, yaitu mendoakan orang lain tidak di depan orangnya. Dan ini keberkahan yang paling banyak. Keberkahan paling banyak. Apalagi wirid-wiridan santri, doain Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah maltubi, itu doain orang lain. Makanya berkah yang baca kayak begitu. Itu namanya adab-adab pergaulan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga pelan-pelan kita bisa ngamalin ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dituliskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Allah berikan kita hidayah dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Boleh.